Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada. Kiranya semangat yang baru ini, hari yang baru ini bisa menjadi sukacita dan pengharapan yang baru dalam mengawali proses kehidupan kita pada hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat harian kita hari ini, Jumat 4 Februari tahun 2022, diambil dari 1 Samuel 2 ayat 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini adalah sebuah lagu pujian yang disampaikan Hana kepada Tuhan. Karena melihat kekuasaan, melihat kepenuhan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Yang kita ketahui, Hana adalah seorang istri dari Elkana. Dia telah didiagnosa tidak bisa melahirkan ataupun tidak bisa memperoleh keturunan. Tetapi melalui doa dan kesungguhannya, dia memperoleh hal yang ajaib, yang mustahil bisa terjadi, tetapi dia memperoleh itu. Inilah yang merujuk Hana dengan secara penuh memuji dan memuliakan Tuhan melalui pengalaman, melalui hal-hal yang ajaib yang terjadi dalam kehidupannya. Pada nats ini kita diberitahukan firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwasanya kehidupan dan kematian itu secara penuh adalah hak dari Tuhan. Itu secara penuh kekuasaan dari Tuhan. Dan inilah yang menjadi fokus untuk iman kita berjalan melaksanakan kehidupan kita
atas waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mengetahui Tuhan memberikan kita kehidupan dan kita akan mengalami kematian. Itu adalah kehendak Tuhan secara absolut, secara mutlak. Tuhan yang empunya segala sesuatunya. Dan Hana ingin mengajak kita, memberitahukan kepada kita tentang kedahsyatan Tuhan akan hidup kita. Tuhan yang memberikan kehidupan, Tuhan juga yang memberikan kematian. Secara pemahaman, Tuhan memberikan kehidupan kepada manusia. Dan kiranya manusia yang diberikan kehidupan berkenan melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah yang menjadi fokus dari nats Tuhan, nats firman Tuhan pada pagi ini. Kita harus memberikan pengakuan secara penuh, bukan hanya melalui lisan, tetapi dengan hati dan tingkah laku. Kita harus menunjukkan kemahakuasaan Tuhan dan kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita yang seakan-akan kita ingin merebut kekuasaan Tuhan atas hidup seseorang. Dan bahkan ketika ada orang yang meninggal, kita dengan segala pengetahuan kita secara sosial, secara sejarah, pengalaman, ataupun secara ilmu kesehatan, kita sering ingin merebut kekuasaan Tuhan. Kita sering mengatakan, kalau tidak terlambat dia ditangani, dia mungkin bisa hidup. Kita banyak praktek kehidupan yang seperti itu yang kita lihat. Dan bahkan mungkin ada dari antara kita yang pernah melakukan ataupun mengatakan hal yang seperti itu. Kematian, kelahiran manusia, itu semua adalah kehendak Tuhan. Dan bahkan banyak hal-hal yang ajaib yang terjadi. Dikatakan diagnosa seperti ini. Dikatakan telah habis waktunya. Dikatakan umurnya tidak panjang lagi. Tetapi menurut perjalanan pengalaman kehidupan, kita sering melihat hal-hal yang ajaib. Pemahaman kita melihat itu hal-hal yang ajaib. Tetapi yang sering kita lupakan, bahwasanya kita sering melupakan itu kehendak Tuhan. Kita sering melihat hal-hal yang ajaib,
Karena kita sering melupakan pemahaman iman kita adalah tentang kehendak Tuhan. Jadi kiranya kita semakin dibekali oleh firman ini, Bapak Ibu, tentang melihat kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupanmu. Berbagai masalah hadir di dalam kehidupanmu, dan seakan-akan berentet atau berturut-turut. Kita mungkin mempunyai justifikasi, Tuhan tidak sayang dengan saya. Kita mungkin sudah memiliki rasa kurang percaya kepada Tuhan. Tetapi yang mau firman Tuhan katakan, Tuhan mengetahui apapun permasalahanmu, apapun penyakitmu, Tuhan mengetahui. Maka dari itu dengan hati yang sungguh, mintalah kepadanya secara penuh. Seperti permohonan Hana ketika masuk ke dalam bait di hadapan Imam Eli yang nangis terseduh-seduh. Tuhan bukan tidak sayang kepada kita, tetapi Tuhan akan memperlengkapi kita. Tuhan akan memberikan pandangan yang indah ketika kita telah melewati itu semua. Teguhlah dalam pengharapan kepada Tuhan, karena Dialah yang mempunyai segala kehidupan dan kematian orang. Dan pada ayat 6b kita melihat dunia orang mati, dan Tuhan mengangkat orang dari dunia orang mati. Konsep perjanjian lama ataupun yang sering kita kenal dengan neraka, ini sebelum Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus datang. Konsep pemahaman perjanjian lama itu adalah dunia orang mati. Mungkin kita lebih senang mengenal dengan neraka. Dunia orang mati itu adalah tempat orang-orang yang tidak hidup di dalam keinginan Tuhan. Tetapi setelah Tuhan Yesus hadir, datang, dunia orang mati telah dimenangkan. Semua orang telah terangkat ke paradiso. Dan bahkan teman-teman dan saudara-saudari kita yang telah mendahului kita menghadap Tuhan, sekarang telah berada di paradiso, tempat penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi meskipun Tuhan menghapuskan dunia orang mati kepada setiap ciptaannya, tetapi hukuman Tuhan atas apa yang kita lakukan selama kita hidup, itu akan mendapatkan hukuman dari Tuhan menurut kehendak dan kuasa Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian, semakin memperlengkapi kita menjalani perjalanan iman kita, agar kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita semakin mempergunakan kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan ini untuk melakukan hal yang terbaik. Bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Tuhan yang memberkati dan melindungi kita. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan,
atas firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Engkau yang mempunyai segala-galanya ya Tuhan. Kami sering melupakan itu ya Tuhan. Karena kami sering mengandalkan pikiran serta pengalaman kami. Inilah yang sering menghantarkan kami untuk hidup melupakan tentang kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi dalam firman Tuhan ini kami semakin dibekali ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang semakin mengajarkan kami melalui Roh Kudus Tuhan. Kiranya kami selalu dituntun untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Kiranya kasih Tuhanlah yang selalu bersama-sama dengan kami. Kami berdoa buat teman, saudara, keluarga kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Agar penantian sukacita atas kesembuhan semakin memperlengkapi sukacita di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.